Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di pertemuan ke-7 kita hari ini pada mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank dengan materi sumber dan alokasi dana perbankan. Menurut pasal 6A Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992, hal pokok usaha bank adalah perolehan dana dari sisi pasifanya yang kemudian ditempatkan pada sisi aktiva di mana akan diperoleh keuntungan. Pentingnya penegasan usaha pokok bank, yang pertama adalah bank tidak hanya bersumber dari modal saja. Yang kedua, bank harus menjalankan fungsi intermediasi, yaitu berupa jumlah, waktu, keuntungan, dan peruntukan. Dana bank yaitu uang tunai yang dimiliki bank, aktiva lancar bank yang setiap waktu dapat diuangkan. Fungsi dana bank yaitu sumber kegiatan bank. Yang kedua adalah menjalankan fungsi intermediasi. Yang ketiga sumber keuntungan dan pertumbuhan bank. Dan keempat adalah menentukan tingkat kesehatan bank. Tiga sumber dana perbankan. Yang pertama adalah modal bank. Yang kedua dana masyarakat. Dan yang ketiga lembaga keuangan lain. Modal bank adalah dana yang berasal dari pemilik bank atau pemegang saham bank, baik pemegang saham sendiri maupun pemegang saham yang ikut di kemudian hari. Fungsi modal yang pertama fungsi perlindungan, yaitu bagi deposan dan penyangga solvabilitas. Yang kedua fungsi operasional, yaitu sebagai fixed asset. Yang ketiga adalah fungsi pengatur, yaitu dalam administrasi dan operasional bank. Menurut pasal 26 Undang-Undang 10 tahun 1998, Bank Umum dapat melakukan emisi melalui bursa efek. Tujuannya yang pertama adalah memperkuat struktur permodalan, yang kedua penyebaran kepemilikan, yang ketiga meningkatkan kinerja bank, dan keempat meningkatkan keuntungan bank. Contohnya itu adalah modal di store atau laba ditahan atau agio saham dan lain-lain. Yang kedua adalah modal pelengkap, yaitu sampai dari kredit lancar sampai dengan macet. Contohnya cadangan revaluasi aktiva tetap, penyisian penghapusan aktiva produktif. Dana masyarakat, pentingnya kebijakan aturan pemenarikan dana masyarakat, yaitu yang pertama Indonesia selalu mengalami reset gap antara dana masyarakat dan pemerintah dengan kebutuhan pembangunan. Akibatnya masuknya dana luar negeri. Yang kedua menggalakkan aliran dana dalam negeri. Yang ketiga diimbangi dengan perlindungan bagi deposan menurut pasal 16 Undang-Undang 1 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, yaitu pada lembaga penjamin simpanan, yaitu LPS. Sumber dana masyarakat menurut pasal 16 nomor 1 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai bank umum atau bank perkreditan rakyat dari pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri. Simpanan menurut pasal 1 nomor 5 Undang-Undang 10 tahun 1998, yaitu adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Ada 3 sumber dana masyarakat, yang pertama itu giro, tabungan, deposito, dan dana sementara dari ketiga sumber dana masyarakat tersebut. Dan terbagi lagi dalam bentuk deposito, ada deposito berjangka, ada deposit on call, ada deposit automatic rollover, dan sertifikat deposito. Giro menurut pasal 16 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 adalah
simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, biliet giro, sarana perintah pembayaran lain, atau dengan pemindah bukuan. Tabungan menurut pasal 1, nomor 9, Undang-Undang nomor 10 tahun 1998, tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, biliet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Deposito menurut pasal 1(7) Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Sertifikat deposito menurut pasal 1 nomor 8 Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindah tangankan. Persamaan dan perbedaan giro, tabungan, dan deposito. Persamaannya adalah yang pertama, sumber dana penyimpanan dari masyarakat. Yang kedua, adanya imbalan atau bunga atau bagi hasil. Perbedaannya yaitu pertama, waktu penarikan. Kedua, cara penarikan. Yang ketiga, tingkat imbalan. Ciri-ciri sertifikat deposito. Yang pertama, bukti penerimaan sejumlah uang yang dikeluarkan bank umum. Kedua, jangka waktu tertentu. Ketiga, imbalan diberikan di muka atau diskonto. Yang keempat, atas unjuk atau pembawa. Yang kelima, penyerahan dengan tindak tangan. Yang keenam, dapat diperjualbelikan. Yang ketujuh, bank mempertanggungjawabkan seluruh harta kekayaannya. Yang kedelapan, dapat dijadikan jaminan atau gadai. Yang kesembilan, kadaluarsanya 30 tahun. Dana dari lembaga keuangan lain ada 3, yaitu call money, pinjaman antar bank, dan pinjaman dari Bank Indonesia. Pinjaman dari Bank Indonesia, jenisnya ada 2, yaitu pertama kredit likuiditas Bank Indonesia atau KLBI. Perbedaannya itu pertama kredit program, yang kedua inisiatif pemerintah, yang ketiga tingkat suku bunga rendah atau bersubsidi. Jenis yang kedua adalah bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Perbedaannya yang pertama adalah non-kredit program, yang kedua inisiatif bank, dan yang ketiga suku bunga tinggi. Penggunaan BLBI, yang pertama adalah mismatch, yang kedua RAS, yang ketiga operasi pasar terbuka, yang keempat talangan untuk menjaga kepercayaan terhadap bank komersial. Yang kelima adalah penyehatan bank. Alokasi dana bank itu ada 5. Yang pertama adalah cadangan primer, yang kedua cadangan sekunder, yang ketiga kredit, yang keempat portofolio investasi, dan yang kelima adalah aset tetap. Alokasi dana bank atau usaha perbankan dari sisi aktiva, yaitu dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya. Bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank. Itu menurut pasal 29 nomor 3 Undang-Undang nomor 10 tahun 1998. Contohnya itu pendekatan alokasi. Yang pertama itu adalah full of fund approach, yang kedua asset allocation approach. Dan yang terakhir adalah keunggulan dan kelemahan dari pendekatan kedua tadi adalah yang pertama full of fund approach. Keunggulannya itu sederhana dan kelemahannya adalah likuiditas lemah. Pendekatan yang kedua adalah asset allocation approach. Keunggulannya ada keuntungan besar dan kelemahannya ada kelebihan likuiditas. Sampai di sini materi kita untuk ini hari. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa kita diskusikan bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.